Lalu yang paling penting adalah data pengguna. Nah, di sini baru ada data admin. Ini user bisa menambahkan penggunanya siapa saja dan bisa melakukan proses pengaturan hak-haknya. Misal kita tambah. Nah, misal untuk menambahkan pemohon surat, kemudian emailnya ini yang paling penting. Tapi emailnya tidak, untuk apabila itu usernya adalah user yang tidak mandiri atau user yang butuh dibantu, email ini tetap wajib diisi meskipun hanya sekedar sesuatu yang bersifat unik. Di menu penambahan user ini digunakan oleh admin untuk menambahkan user, dan user itu bisa berstatus pemohon. Pemohon di sini adalah pemohon yang memang butuh bantuan. Kemudian admin kelurahan atau juga membuat admin. Ini di sini admin ini adalah admin sistem, maksudnya admin sistem yang lain, karena mungkin admin sistem tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Kemudian admin kelurahan, lalu paten, kasih, sekcam, dan camat. Nah, misalkan ini ternyata yang mau diinputkan adalah pemohon yang butuh dibantu, maka dipilih saja pemohon. Apabila yang ingin ditambahkan adalah kasih misalkan, nah untuk kasih ini nanti diwajibkan untuk mengisi kasih apa sesuai dengan data kasih yang sudah dilakukan customisasi di menu data kasih, dan juga NIP-nya berapa. Misalkan ini kasih pelayanan umum, lalu disimpan. Ini sudah masuk ke data kasih. Lalu pemohon juga bisa dilakukan tadi dengan memilih jenis pemohon. Nah, apabila nanti ada pemohon yang memang tidak perlu dibantu atau mandiri, itu bisa dilakukan ketika pertama kali membuka aplikasinya. Di situ ada menu untuk mendaftar, jadi bisa melakukan proses pendaftaran secara mandiri. Lalu yang berikutnya adalah buat surat admin. Jadi menu buat surat admin ini digunakan untuk proses pembuatan surat untuk membantu pemohon yang memang butuh bantuan. Fungsinya sama antara buat surat admin dan buat surat. Kalau buat surat admin ini digunakan oleh admin dalam membantu pemohon yang butuh bantuan. Kemudian untuk buat surat saja ini digunakan oleh pemohon yang bersifat mandiri. Nah, lalu kita akan coba sebelum melangkah ke berikutnya,
akan kita coba buatkan dulu data-data dari pengguna terlebih dahulu. Kita lengkapi siapa camatnya, kemudian siapa kasihnya, supaya bisa ke depan bisa dijelaskan lebih mudah. Jadi ketika di pengguna ini nanti ketika sudah tersimpan bisa diatur hak aksesnya. Jadi misalkan ini tadi tukul arawan ini bisa diatur hak aksesnya bisa melakukan apa saja. Kalau dia kasih ini secara default dia hanya bisa membuat atau mengedit profilnya dan juga melakukan proses persetujuan surat. Nah, misalkan kita buatkan terlebih dahulu adalah admin kelurahan. Nah, misalkan ini admin kelurahan, kita pilih saja kelurahannya sesuai dengan alamatnya. Gunarja misalkan. ID-nya bebas. Kemudian admin kelurahan. Ya, ini admin kelurahan 1. Bisa kita lihat hak aksesnya apa saja. Ya, jadi untuk admin kelurahan ini secara default hak aksesnya bisa mengedit profil, mengedit data pengguna. Ini apabila memang tidak diperlukan bisa dihilangkan data penggunanya ini. Kemudian membuat surat admin, edit surat, progres permohonan, dan cetak surat. Untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya buatkan pengguna-penggunanya dan juga sudah dibagi dengan aksesnya atau level-level usernya. Ini ada admin di sini adalah admin sistem, kemudian kasih. Ini kalau kasih ini kewenangannya adalah bisa menyetujui surat dan merubah profilnya sendiri. Ini bisa dilihat detailnya dari edit ini. Ini adalah kasih pelayanan umum. Lalu ada admin kelurahan. Nanti mungkin kelurahan, tiap kelurahan ada adminnya sendiri-sendiri. Ini dikasih nama kelurahannya apa. Kemudian ada pemohon. Ini untuk pemohon saya contohkan ada 2. Jadi pemohon ini bisa dibuatkan usernya dari sini, dari aplikasi ini nanti bisa dibuatkan oleh admin kelurahan. Admin kelurahan diberikan kewenangan untuk menambahkan data pengguna, atau pemohon juga bisa mendaftar secara mandiri. Bagaimana nanti mendaftarnya akan ada di video selanjutnya. Kemudian paten. Paten ini staf yang berada di kecamatan. Nanti saya contohkan ada 1 orang paten, bisa juga ditambahkan nanti apabila memang ada lebih dari 1 orang paten. Kasihnya pun juga, pastinya nanti kasih juga
ada sesuai dengan jumlah kasih yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian sekcam ini 1 orang dan juga camat. Kewenangan sekcam, camat, dan kasih ini sama sebenarnya. Di sistem ini bisa menyetujui dan mengedit profil. Apabila memang mau diberikan kewenangan yang lain juga tinggal dicentang saja.